Halo kawan-kawan, nama saya Arya Donatus, NIM saya 2018-816. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 6 tentang Telecommunication and Network. Telekomunikasi dan jaringan. Sebelum kita membahas tentang telekomunikasi dan jaringan lebih mendalam, hendaknya kita harus memahami pengertian dari dua kata tersebut. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, printer, CPU, berkomunikasi seperti surel, pesan instan, dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem klien server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan telekomunikasi. Di dalam network basic dibagi menjadi dua, yaitu network environment, yaitu wide area network atau WAN. Suatu jenis jaringan data yang luas mencakup negara dan benua. Sarana transmisi yang digunakan pada umumnya seperti telepon, kabel bawah laut, dan satelit. Singkatnya, WAN yaitu jenis jaringan komputer yang mencakup negara dan benua, atau WAN merupakan gabungan dari LAN, Local Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network. Local Area Network atau LAN. Pengertian LAN adalah suatu jaringan komputer di mana cakupan wilayah jaringannya sangat kecil dan terbatas. Misalnya jaringan komputer kantor, sekolah, rumah, atau di dalam suatu ruang saja. Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan area metropolitan adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Network communication software berfungsi untuk 1. Mengecek kesalahan, 2. Mencatat transmisi yang sudah digunakan, 3. Mentranslasikan data, 4. Memformat pesan. Adapun komponen-komponen yaitu Network Operating System, mengatur resource telekomunikasi berlangsung. Network Management Software mengelola semua fungsi pada suatu jaringan dan bersifat lebih spesifik. Protokol sebagai pengatur komunikasi atau berisi aturan-aturan dalam komunikasi. Protokol yang pada umumnya digunakan untuk antara lain 1. Ethernet protokolan, di mana setiap PC mengakses network dengan kecepatan tinggi. Sekarang ia menjadi protokolan yang paling populer karena murah dan mudah diinstal. Token ring, sebuah protokol yang mengontrol akses ke jaringan dengan meminta sebuah sinyal khusus. Saat ini menjadi protokolan kedua yang sering digunakan. TCP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan sebuah protokol untuk mengelola transmisi data dengan memecah data tersebut menjadi sejumlah paket kecil. Di dalam media juga terdapat beberapa istilah seperti transmission speed. Kecepatan dalam mentransmisikan data dihitung dalam bandwidth. Bandwidth adalah kumpulan frekuensi yang mencerminkan kapasitas data. Jadi semakin besar bandwidth-nya, semakin besar pula kapasitas datanya. Transmission mode. Tipe transmisi juga terdapat dua tipe, yaitu asinkronus, contohnya karakter per karakter, dan sinkronus, contohnya kumpulan karakter per kumpulan karakter. Transmission accuracy, data yang dikirim dan diterima serta apakah ada atau tidak adanya error. Ada beberapa komponen dari telecommunication service, yaitu switch line, dedicated lines, wide area telecommunication service, integrated service digital network, digital subscribers lines, dan TMX. Beberapa contoh alat yang menjadi media dalam komunikasi adalah twist pair cable.
Kabel di mana berisi banyak kabel berwarna yang mempunyai fungsi mengurangi radiasi elektromagnetik seperti kabel telepon. Coaxial cable. Kabel yang memiliki tembaga inti kabel tersebut seperti kabel antena TV itulah. Fiber optic cable. Kabel yang hampir mirip seperti kabel twister pair, hanya kalau ini kabel hanya berisi satu warna dan kuat karena terbuat dari fiber. Contohnya, kabel yang banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Gelombang mikro. Bentuk gelombang mikro yang beroperasi pada frekuensi tinggi, misalnya pada jaringan tower. Satelit. Media yang dikirim dan diterima dari bumi ke bumi yang melewati satelit. Radio. Media yang biasanya digunakan pada jarak dekat, misalnya infrared. Telecommunication signals terbagi menjadi dua, yaitu pertama analog system, yaitu yang berbentuk continuous waves. Digital signals, yaitu yang terbentuk discrete pulse, yang terdiri dari bilangan biner sehingga lebih mudah dipahami oleh komputer. Ada beberapa contoh dari communication processor. Yang pertama itu ada modem, alat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan begitu juga sebaliknya. Multiplus, alat untuk mentransmisikan beberapa sinyal dalam satu media. Front end processor adalah otak komunikasi di mana front end processor bertugas untuk mengatur komunikasi. Terima kasih.